Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nazola Putri dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Hari ini saya akan memulai micro teaching yang akan membahas tentang korupsi dengan judul Pendidikan Anti Korupsi untuk Generasi Emas, mengajarkan bahwa korupsi bukan sekedar kata. Saya sangat senang untuk bisa berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan semua. Sebelum saya mulai, saya akan memberitahu contoh kasus yang sering kita temukan bahkan terjadi di kehidupan sehari-hari. Ibu memberikan uang sebesar Rp50.000 kepada kita, di mana Rp20.000 untuk jajan dan Rp30.000 untuk ditabung, namun merasa kurang dengan jumlah uang jajan yang diberikan. Kita mengambil separuh dari uang yang seharusnya ditabung tanpa sepengetahuan ibu. Meskipun terlihat sepele, tindakan ini merupakan kasus kecil yang membuat bibit korupsi. Baik, sebelum kita bahas lebih mendalam, alangkah baiknya kita tahu dulu dasarnya apa itu korupsi. Secara harfiah, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang berbunyi corruptio atau corruptus, memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau busuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah perilaku penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain. Menurut Mohtar Mas'ud, korupsi adalah suatu yang menyimpang dari kewajibannya dalam suatu jabatan publik karena kehendak untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau status untuk dirinya sendiri, keluarga terdekat, atau rekannya. Menurut Nathaniel Halef, korupsi merupakan kegiatan yang berada di luar hukum, yang digunakan oleh perorangan atau golongan yang digunakan untuk memengaruhi tindakan-tindakan birokrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi juga dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara atau perekonomian negara. Menurut Bank Dunia, mendefinisikan korupsi sebagai segala tindakan menggunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara. Menurut Mauro dalam penelitiannya, Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland, korupsi mempunyai korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hubungan negatif secara langsung antara korupsi dan perekonomian ini dapat dilihat sebagai pemicu bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya untuk berupaya keras menanggulangi korupsi baik secara preventif, represif maupun kuratif. 9 nilai prinsip anti korupsi. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Contohnya, jika seseorang telah mengakui bahwa dia jujur, maka hal ini juga akan tercermin dari tindakan, perasaan, dan perilakunya. Integritas akan menjaga orang itu tetap jujur, walau tidak ada orang lain di sekitar yang melihat kejujurannya. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memerlukan kesadaran dan tindakan nyata untuk mempraktikkan integritas, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan. 1. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam interaksi sosial. Contoh praktik baik dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai anti korupsi seperti tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak berbohong. Yang kedua, mengenal tanda-tanda korupsi. Edukasi tentang tanda-tanda korupsi seperti transaksi yang tidak transparan, penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, atau manipulasi data. Selanjutnya, saya pernah bergabung dan menandatangani komitmen anti korupsi di sekolah dengan alasan yang sangat personal dan penting bagi saya. Pertama-tama, saya menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah moral, tetapi juga merusak bagi perkembangan bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Melihat dampak negatif korupsi pada lingkungan sekolah dan masyarakat di sekitar saya merasa terpanggil untuk bertindak. Ketika saya menandatangani komitmen tersebut, saya melakukannya dengan penuh kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan kinerja saya di sekolah. Saya yakin bahwa hanya dengan memberlakukan nilai-nilai anti korupsi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan adil bagi semua.
Saya juga melihat partisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi sebagai tanggung jawab saya sebagai warga sekolah. Saya percaya bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam memerangi korupsi, dan dengan bersatu kita dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan. Dengan bergabung dalam upaya pencegahan korupsi, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Saya percaya bahwa dengan tindakan nyata dan komitmen bersama, kita dapat melawan korupsi dengan membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua orang. Mari berjuang bersama, generasi tanpa korupsi, masa depan yang cerah menanti. Maaf bila banyak kesalahan dari apa yang saya katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.